Shalom jemaat yang terkasih, shalom Bapak Ibu terkasih yang ada di Zoom, yang sudah bergabung. Kita bersyukur kita kembali diteguhkan melalui persekutuan kita pada hari ini. Kita akan memujikan satu lagu yang masih dalam tema besar kita, digembalakan untuk dipulihkan dan didamaikan atau memulihkan dan mendamaikan. Kita akan memujikan satu lagu, Kau Gembala kami, sebagai pengingat bahwa dialah satu-satunya gembala yang akan terus senantiasa meneguhkan setiap kita. Tuhan, Kaulah gembala kami. Monggo Ibu terkasih. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber hidup kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk berkumpul kembali melalui Zoom ini. Kami mau mengadakan persekutuan doa bersama. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan beri hikmat pada kami, agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan, menghayati dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kami Tuhan pakai untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia.
tidak hanya melayani di gereja kami, tapi dimanapun Tuhan izinkan kami untuk melayani, kami siap sedia untuk melayani. Terima kasih Tuhan. Juga pagi hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa bergabung dengan kami, kiranya Tuhan juga berkati mereka, kiranya Tuhan juga beri hikmat pada mereka, agar mereka pun rindu untuk terus mengikuti pelayanan di GKJ Yeremia, baik itu secara live streaming ataupun juga melalui Zoom. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati untuk perangkat Zoom yang kami pakai, supaya lancar, tidak ada hambatan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat dari Tuhan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk Mbak Aban yang mau menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan buka hatinya dan urapi supaya Mbak Aban bisa menyampaikan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami semua juga yang mendengarkan, kiranya kami juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Amin. Amin. Matur nuwun Bude. Bapak Yes. Ibu terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan di persekutuan Selasa ini terambil dari Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-21 ayatnya ke-20 sampai 21. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai 21 menurut TB2 dari LAI. Kiranya Allah damai sejahtera yang dengan darah perjanjian yang kekal telah membawa naik dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya melalui Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, dua ayat yang menjadi pembacaan kita hari ini merupakan dua ayat dalam pasal terakhir penutupan surat Ibrani yang kalau kita baca bersama-sama dan dengarkan tadi, ini mengandung makna yang sangat indah tentang iman dan kehidupan kita sebagai orang percaya. Setuju ya Bapak Ibu terkasih yang ada di Zoom ya, bahwa pesan penutup ini pesan yang indah dan inti dari kehidupan kita sebagai orang beriman, orang percaya kepada Kristus. Karena dua ayat ini merupakan penutup untuk meneguhkan seluruh nasihat-nasihat yang diberikan dalam surat Ibrani. Jadi kalau kita lihat surat Ibrani ini secara utuh, Bapak Ibu terkasih, itu banyak sekali nasihat-nasihat praktis yang diberikan oleh Paulus, karena bagaimanapun konteks surat Ibrani ini merupakan peneguh, penguat untuk jemaat yang saat itu mengalami berbagai-bagai penderitaan, tapi juga sekaligus mengalami berbagai-bagai pergumulan, tantangan untuk melakukan tindakan imannya. Sehingga saya membayangkan ketika ada situasi di mana kita ragu begitu ya, apakah harus melakukan tindakan iman dalam arti yang diajarkan oleh rasul, oleh imam ataupun oleh Yesus Kristus sebagai teladan begitu ya. Kita ragu melakukan atau justru memilih yang lain yang berkompromi dengan urusan ukuran dunia ini begitu ya. Maka surat Ibrani ini benar-benar ingin meneguhkan sehingga di ayat 20-21 penutup yang indah ini Paulus ingin mengatakan bahwa sebagai orang percaya ingatlah bahwa Allah telah memberikan damai sejahteranya untuk kita karena perjanjian yang kekal lewat kematian Sang Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Yang menarik di ayat 21 menegaskan bahwa dengan menghayati kehidupan iman kita yang sudah ditebus, yang sudah dikuduskan, yang sudah diselamatkan, ia mengatakan
kita telah diperlengkapi dengan iman itu untuk melakukan segala yang baik. Untuk melakukan segala yang baik, melakukan seturut kehendaknya, dan mengerjakan apa yang di dalam kita yang berkenan kepadanya melalui Yesus Kristus. Jadi jemaat terkasih, penutup ini ingin meneguhkan kita bahwa ketika kita orang percaya yakin Yesus itu sang penyelamat kita yang memulihkan, mendamaikan kita, maka otomatis kita juga orang percaya juga akan berani untuk mengikuti apa yang menjadi teladan Kristus untuk juga memulihkan dan mendamaikan di sekitar kita. Jadi jemaat terkasih, firman ini sebenarnya masih terhubung dengan tema besar kita di minggu kemarin, digembalakan untuk memulihkan dan mendamaikan. Jadi berbicara penggembalaan lagi-lagi kita diteguhkan Bapak Ibu terkasih. Penggembalaan itu tidak selalu sesuatu yang negatif, oh kalau digembalakan berarti ada sesuatu yang salah saja gitu ya. Tapi penggembalaan itu penggembalaan yang selalu terjadi di antara kita orang percaya. Kita saling mengingatkan, saling mendoakan, saling meneguhkan, saling menuntun, saling berbagi, saling merangkul di dalam cinta kasih Tuhan, itu segala sesuatu bentuk kita saling menggembalakan. Bahkan lewat kita persekutuan-persekutuan yang kita lakukan di wilayah, di via Zoom, ataupun bahkan supil-supil kalau yang di wilayah Sawangan, atau perkunjungan-perkunjungan yang kita lakukan, itu proses kita melakukan hal yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan untuk saling menggembalakan. Ini konkret kita sebagai keluarga besar di Jeremia ataupun keluarga Allah di muka bumi ini saling menggembalakan, saling meneguhkan untuk mendatangkan pemulihan dan pendamaian yang sejati dalam diri kita. Lalu kalau kita di tengah-tengah masyarakat yang plural, maka kita pun tetap harus berani melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena yakinlah jemaat yang terkasih, ketika kita berjuang melakukan kehendak Tuhan, tampaknya mungkin kita dibenci, tidak disukai, tetapi yakinlah suatu saat mereka melihat bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan itu sungguh benar. Itu yang memang harus dilakukan untuk memanusiakan manusia yang lain di sekitar kita. Jadi jemaat terkasih, contoh konkret misalnya ketika kita di tengah masyarakat tahu ada orang, sekelompok orang atau satulah buat gitu ya, didiskriminasi, lalu kita justru membela orang itu, merangkul, meneguhkan dia, maka mungkin ada orang-orang yang sok sok baik, sok ini begitu ya, karena kita merangkul orang yang diperlakukan tidak adil begitu ya. Tapi yakinlah Bapak Ibu terkasih, mereka-mereka yang saat ini tidak mengerti, yang tidak tahu yang kita lakukan itu justru yang benar, dia akan sadar, "Oh iya benar ya, seharusnya memang kita berpihak kepada mereka yang diperlakukan tidak adil." Barangkali mereka sadarnya ketika mereka pun menerima ketidakadilan yang sama, barangkali ya jemaat terkasih. Tetapi poinnya adalah, terlepas dari respon ataupun harapan kita orang akan mengerti, Paulus mengatakan kembali bahwa kita diperlengkapi untuk melakukan segala yang baik, melakukan kehendak Tuhan, mengerjakan apa yang ada dalam kita yang berkenan kepada Tuhan, panggilan, suara hati. Lakukanlah itu dengan teguh, berani, percaya bahwa Roh Kudus, Allah Bapa, Yesus Kristus meneguhkan kita, memperlengkapi kita untuk melakukannya. Sehingga yang dipermuliakan bukan kita, tetapi yang dipermuliakan adalah Allah yang dipermuliakan lewat setiap hal yang kita lakukan, bahwa sungguh-sungguh kemuliaan Allah itu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya nyata lewat kita para pengikut yang percaya kepada Kristus. Jadi jemaat terkasih, mari kita muliakan Allah kita dengan kata, pikiran, dan perbuatan kita untuk dituntun oleh Sang Gembala Agung, untuk diberanikan oleh Sang Gembala Agung, di saat kita di padang rumput yang penuh dengan kenyamanan ataupun di lembah yang kelam sekalipun,
Tuhan berjanji Dia akan beserta kita. Gada dan tongkatnya melindungi kita, meneguhkan kita. Selamat melakukan karya yang baik, pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kasih Tuhan menaungi setiap kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Tuhan kembali meneguhkan kami lewat bacaan hari ini yang banyak hal kami sadari Tuhan, ada banyak hal baik, ada banyak hal kehendak Tuhan, hal-hal yang Tuhan taruh di hati kami untuk kami kerjakan, yang kadang-kadang kami ragu untuk melakukan, kami takut untuk melakukan. Tetapi hari ini kami diteguhkan sebagai orang percaya, kami senantiasa berani, teguh untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, karena Tuhan sendiri yang memperlengkapi kami, yang menuntun, meneguhkan kami. Ketika kami sedang dalam zona nyaman, padang rumput yang mengenyangkan kami, ataupun di zona yang menakutkan, di lembah gelap sekalipun, Tuhan bersama kami untuk kami terus berjuang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mendengar suara-Mu Tuhan, dan terus meyakini bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.